Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube sekalian? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Selamat datang di channel saya, di channel Guru Narsis. Tentunya masih bersama saya, Agung Widodo, si Guru Narsis, ganteng, tampan, dan imut. Asik. Jangan lupa subscribe. Oke. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial ataupun cara bagaimana kita akan membuat ujian berbasis online, ya, yaitu dengan menggunakan aplikasinya bernama Google Form atau biasa disebut Google Formulir. Jadi sebelum kita mulai tutorialnya, saya ingatkan kepada teman-teman YouTuber sekalian agar untuk mensubscribe, like, dan juga share channel saya ini. Semoga dengan kalian subscribe, like, dan share, channel saya akan semakin berkembang. Tentunya nanti saya berterima kasih. Semoga Allah lah yang membahas segala kebaikan para teman-teman YouTube. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, kalian harus mempersiapkan yang namanya bahan-bahan untuk ujiannya. Contoh ini, kalian harus memiliki daftar nama-nama yang akan mengikuti ujian online nantinya. Contohnya nama-nama murid ataupun siswa yang berada di sekolah kita. Contohnya ini saya sudah ada, ya, ini nama-nama yang akan ikut ujian. Kemudian kita harus memiliki yang namanya soal, ya, yang nanti akan dikerjakan oleh murid-murid kita. Nah, ini soalnya sudah saya persiapkan. Ini bentuknya seperti ini. Kita pilihan ganda, ya teman-teman. Nah, kemudian kita harus memiliki yang namanya akun Google, ya. Nah, ini kita harus, yang penting itu kita harus terkoneksi dengan internet. Nah, ya, terkoneksi dengan internet. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah membuat Google Form ini melalui HP Android? Tentunya bisa, sama aja ya, cuman lebih enak ngerjakannya menggunakan PC ataupun laptop. Nah, baik, di sini saya sudah memiliki akun, ya, akun Gmail ataupun akun Google. Nah, ini. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke Google Drive. Nah, kita buka Google APS di sudut kiri, ya, paling atas ini. Nah, kita buka, kita klik aja. Nah, pilih Drive. Ini masuk ke Google Drive kita. Nah, ini sudah masuk ke Google Drive saya. Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, ini udah ada yang saya buat ini. Ada 3 tadi untuk mata pelajaran yang kelas-kelas lain. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke drive saya. Di sini nanti ada yang namanya Google Formulirnya. Kita pilih lainnya. Nah, ini dia, Google Formulir. Kita klik saja Google Formulir. Maka kita akan langsung menuju ke tab Google Formulirnya. Nah, ini dia. Inilah bentuk tampilan dari Google Formulirnya atau Google Formnya, ya. Nah, di sini sudah ada akun saya. Ini akun saya. Nah, maka kita akan memberikan pertama judul. Judul apa? Di sini kita buat judul, contohnya soal ujian akhir sekolah SMK swasta Al-Ajiz, karena saya ngajar di Al-Ajiz, ya teman-teman. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah deskripsi formulir. Intinya lah, apa yang mau di sini, yang mau diujikan, mata pelajaran apa. Sini saya mata pelajaran program dasar. Nah, kita buat dulu mata pelajarannya, ya. Salah, mata pelajaran program dasar.
Oke, dah setelah itu langkah berikutnya ialah memberikan pertanyaan. Tanpa ini kita ubah, kita akan memasukkan nama-nama list yang akan mengikuti ujian. Nah, kita buat aja di sini nama. Nah, kemudian yang opsi di sini jawaban singkat kita ubah menjadi pilihan ganda opsinya. Nah, kita pilih selebih itu kita ambil dulu list-list nama yang akan mengikuti ujian yang udah kita buat tadi, yang kita udah siapkan. Di sini kita copy saja. Kemudian di opsi ini kita paste. Nah, otomatis nama-namanya sudah tercantum di Google Formulir. Inilah dia bentuknya. Ini contohnya. Inilah yang akan mengikuti ujian secara online. Nah, ini dia ya. Oke. Kemudian jangan lupa ini wajib dihidupkan, di-enablekan ya teman-teman, biar wajib jadi isi. Nah, setelah itu kita membuat password. Nah, password untuk bisa masuk ke Google Formulir ini. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke Google Formulir ini, hanya terkhusus bagi yang nama-nama tertera tadi. Kita buat di sini password. Nah, sudah. Sini opsinya jangan pilihan ganda ya teman-teman, tapi jawaban singkat karena di sini nanti bentuknya teks. Nah, ini dia ya bentuknya teks. Nah, ini bentuknya model. Nah, kita pilih teks saja, bisa angka sih memang, tapi lebih enak dia teks, lebih gampang diingat. Nah, setelah itu teks. Nah, ini contoh apa? Ini passwordnya apa kita buat? Kalau saya program dasar aja, program dasar, biar mudah diingat nanti sama anak-anak. Oke, di sini ada teks kesalahan khusus. Fungsinya ini apabila nanti kita salah memasukkan kata sandi ataupun password, nanti dia muncul. Nah, kita buatlah kata-katanya apa yang muncul. Contoh, salah bro. Nah, ini contoh ya. Coba lagi. Nah, itu gini akan muncul. Nanti saya tunjukkan sama kalian. Oke, setelah itu coba diklik titik 3 ini yang di sudut ini, dia validasi respon ya, jangan deskripsi. Ini dalam memang udah kian validasi respon. Nah, ini dia validasi respon. Nah, ini begini bentuknya. Oke, setelah itu kita enablekan lagi yang di bawah ini, wajib diisi ya. Ini memang wajib diisi karena nanti ada passwordnya. Setelah itu kita akan membuat bagian kedua. Tadi ini bagian 1, yaitu membuat judul, membuat list nama, kemudian membuat password, itu bagian 1. Nah, kita akan membuat bagian 2, yaitu untuk bagian soal ujian online-nya. Nah, ini kita klik yang namanya tambahkan bagian. Ya, ini dia di sudut ini, sudut kiri paling bawah. Nah, ini bagian 2. Di bagian 2 ini kita buat judulnya pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, ini dia, pilihlah jawaban yang paling benar. Setelah itu kita akan memberi tanda tambah. Di sini kita buat aja deskripsinya soal aja gitu deh, soal. Nah, nggak apa-apa. Nah, sudah tanda plus. Nah, tanda plus ini ya pertanyaannya. Nah, ini kita sudah masuk ke soal pertanyaan. Maka buka soal yang sudah kita persiapkan sebelumnya di awal ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kita copy aja, angkanya kita hilangkan ya, jangan ikut angkanya, hanya teksnya saja. Nah, kita copy, kemudian kita masukkan ke pertanyaan, paste. Nah, ini dia, ini ada titiknya, kita hapus saja deh. Nah, ini dia soalnya. Nah, kemudian di opsi ini harus pilihan ganda ya, karena kita mengerjakannya soalnya berbentuk pilihan ganda memang.
Nah, di opsi ini kita pilih yang namanya pilihan ganda ini. Nah ini A, B, C, D, E nya ini dihapus saja teman-teman. Nah, ini nanti membuat bingung. Nah, kita hapus saja. Nah, ini sudah kita hapus, maka kita copy. Kita blok saja, kemudian copy. Nah, kita paste di opsi satunya ini. Paste. Tada, maka dia berbentuk seperti ini. Nah, ini contohnya. Inilah soal pertama. Inilah contohnya. Sudah kita buat seperti ini, maka kita harus membuat yang namanya jawabannya. Nah, kita ini pilih dulu wajib diisi ya teman-teman. Nah, pilih lagi namanya untuk memberi manakah jawaban ini yang benar, yaitu dengan cara kita ke atas dulu ya, ke setting. Ini setting ya, setelan. Nah, di umum ini kita checklist batas ke satu tanggapan, di checklist ya teman-teman. Kemudian di presentasi, di checklist acak urutan pertanyaannya aja ya. Kemudian quiz. Nah, di quiz ini kita buat jadikan ini sebagai quiz. Nah, kemudian yang kita perlukan aja yang tampil, kita buat aja nilai poin, gak usah pula jawaban yang benar, kata-kata terjawab itu nanti aja bisa. Tapi sebenarnya sih bisa kita buat, tapi saya nggak mau ribet aja ya. Saya hilangkan checklistannya, yang penting saya nilai poin. Nah, itu lebih simpel menurut saya. Nah, setelah itu kembali lagi ke soal. Nah, di sini akan otomatis ada kunci jawaban. Nah, kita klik kunci jawaban, manakah yang benar. Nah, di sini alat yang digunakan untuk mengolah data, menggambar, menghitung dan sebagainya dengan sistem elektronik disebut apa. Nah, sini saya buat ini jawaban yang benar, komputer. Nah, setelah udah kita jawab, jangan lupa untuk poin. Nah, di sini kan saya membuat ada 15 soal. Nah, jadi bagaimana 15 soal itu bisa menjadi 100 poin. Nah, kalau nggak salah itu 6, sekian ya kan. Nah, saya bulatkan aja lah menjadi 7 poin, nanti akan nilainya 105. Oke, sudah gini, udah 7 poin, selesai. Oke, kemudian kita buat lagi. Nah, seperti tadi ya. Nah, kita buat terus seperti langkah yang ini, yang awal ini tadi, seterusnya sampai nanti soalnya selesai. Nah, kita buat ya, tanda plus lagi, kemudian pertanyaan kita copy, kita buka lagi Google formulirnya, klik paste. Setelah itu buka lagi soalnya, copy pilihan gandanya, buka lagi Google formulirnya, klik paste di opsi pertama. Nah, seperti ini dia, A, B, C, D, dan E. Nah, jangan lupa lagi kita memberi kunci jawabannya. Nah, perangkat pendukung yang harus ada di dalam pengoperasian komputer adalah hardware, software, dan brandware tentunya ya. Nah, ini dia. Kita buat poinnya 7 lagi. Selesai. Nah, begitulah teman-teman cara membuat ujian online di Google Formulir. Bila sekalian, oke teman-teman, apabila teman-teman sudah siap mengerjakan soal ujiannya, langkah selanjutnya yaitu kita kirim soal tersebut kepada anak-anak, bisa menggunakan email, link, kemudian Facebook dan Twitter. Nah, di sini saya menggunakan tautan ataupun link. Nah, ini saya perpendek. Nah, link tersebut inilah yang akan kita kirim kepada anak-anak ataupun murid-murid yang sudah ada list namanya yang kita buat tadi. Di sini kita salin dan nanti kita kirim ya teman-teman kepada nama-nama yang akan mengikuti ujian online yang kita buat. Contohnya seperti ini, udah saya salin. Kemudian kita di sini Ctrl V, enter. Nah, ini dia ya. Oke.
Nah, passwordnya tadi adalah program dasar. Contoh si Reja yang mau mengerjakan berikutnya. Nah, ini dia. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, di sini anak-anak murid kita ataupun nama-nama yang bisa mengikuti ujian ini bisa mengerjakan ujiannya. Nah, di sini dia. Maka inilah dia ujiannya. Bla 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 bla. Inilah dia. Oke, demikianlah tutorial dari saya. Semoga para penonton setia dari channel Guru Narsis mendapatkan ilmu, ya, dapatkan manfaat, terutama bagi saya sendiri pribadi. Ya, adapun salah kata dalam pengucapan tutorial ini mohon dimaklumin, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Guru Narsis.